Wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anit taqullah. Aku perintahkan kepada engkau semuanya. Wasainal ladzina utul kitaba, aku perintahkan kepada orang-orang yang aku kasih kitab min qablikum, dari engkau semuanya, sebelum engkau Muhammad, umat-umat sebelum engkau, wa iyyakum, dan semua umat Muhammad. Aku perintahkan hanya satu, anit taqullah. Takwa hakuna, tempatin di hati. Balik. Untuk takwa, apa takwa? Takwa secara definitif yang disampaikan oleh Rasulullah adalah la yablughul abdu ayyakuna muttaqiyan hatta yada'a ma laisa bihi ba'sun hadaron mimma bihi ba'sun. Seseorang tidak akan pernah mencapai derajat atau mendapat predikat muttaqi, tidak akan mendapat piagam muttaqin sebelum menjaga, melindungi sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang tidak berbahaya, khawatir terjadi yang berbahaya. Bisa mendapatkan piagam, ijazah, sertifikat muttaqin kalau mampu meninggalkan, mampu menjaga sesuatu yang tidak membahayakan tapi khawatir terjerumus hal yang bahaya. Apa itu? Hanya 5 hal. 1, mata. 2, telinga. 3, lesan. 4, perut. 5, hati. Ini kudak. Itu pelajaran yang sudah lalu. Lalu untuk jaga hati, bisa datang kepada Allah, bisa wusul kepada Allah, bisa sambung kepada Allah dengan melalui zikir. Bisa melaksanakan ibadah kepada Allah harus bersifatan dengan sifat yang baik agar auranya baik, dan tentu menjauhi sifat yang jelek. Sifatnya hati yang jelek, khabisah niku ada 99, seperti halnya hati yang positif, hati yang baik bersifatan dengan sifat 99. Nah, Imam Ghazali meringkas 99 itu pokoknya hanya 4. Berarti hati kita agar supaya bisa sambung kepada Allah, agar supaya bisa melaksanakan perintahnya Allah, enteng melakukan perintahnya Allah, harus bersifatan dengan sifat 4, dijauhkan dari sifat 4. Nah, ini apa 4 yang harus kita jauhi? 1, tulul amal. Jangan mengandai-andai akan hidup masih lama. Jangan berharap bahwa engkau besok akan hidup, tapi harus selalu muraqabah, kita bisa mati sewayah-wayah. Karena timbulnya menunda-nunda amal itu karena kita masih punya angan-angan besok akan hidup. Sesuai apa besok kamu akan hidup. Nah, ini diantaranya. Kedua, istiqjal, yaitu kesusu, tergesa-gesa, ingin cepat kaya.
ingin cepat mati, ingin cepat naik pangkat, ingin cepat jadi presiden, ingin cepat jadi bapak, ingin cepat, semuanya wis niki sing marakno terjadi maksiat kabeh. Karena kita ingin segera, durung waya sugih kepengin sugih, akhirnya ya niki. Ketiga, hasud. Tidak suka kalau ada orang berhasil. Tidak suka kalau ada orang lebih mulia. Tidak suka kalau tetangganya, kalau keluarganya lebih hebat. Ini penyakit. Ini penyakit wong gede. Makanya biasanya fatwa-fatwa hukum dan lain sebagainya itu di dalam waktu satu periode jarang diterima. Diterimanya fatwa itu nanti, diterimanya penjelasan hukum dan ilmiah itu nanti untuk orang-orang selanjutnya. Kalau waktu seperiode jarang diterima karena ada sifat itu ego. Biasanya semacam itu. Gak percaya, khawatir kalah saingan. Gini ku hasud. Yang paling hasud malah justru keluarga. Makanya panjenengan jajal, kalau ada orang jauh lebih kaya, panjenengan nggak akan iri. Tapi keluarganya redok sugih mulai. Ya. Lah itu yang kalau iri panjenengan ingin seperti dia nggak apa-apa, kadang-kadang nggak suka dia. Nah ini yang bahaya niki hasud. Yang keempat, sombong, merasa dirinya punya hak, punya kemuliaan dan meremehkan orang lain. Empat niki. Sumber maksiat yang tadi sifat 99 dari ini, loh, tukang ngrasani. Iki mergo niki. Seudan ya mergo ini. Rasane. Semuanya niki mergo niki empat niki. Karena harus diusahakan dengan sifat sebaliknya empat. Apa? Harus qasrul amal. Qasrul amal yaitu harus punya angen-angen bisa mati kapan saja. Ngoten lho. Jadi jangan nunda-nunda amal. Mulane idza asbaghta fala tamsi, idza asbaghta wa idza asbaghta fala wa idza amsayta fala tusbihanna. Jadi fa idza asbaghta fala tumsiyanna wa idza amsayta fala tusbihanna. Ketika kamu sore jangan berharap kamu akan hidup sampai pagi. Ketika kamu pagi jangan harap hidup sampai sore. Harus qasrul amal. Nomor loro, ta'ani, tenang. Sudahlah sak jalan-jalani tapi jangan ngelendem. Jangan apa itu namanya seenaknya enggak boleh seenaknya niku. Jangan males. Tapi kita berjalan sewajarnya. Jenengan kate nang masjid jauh. Di situ sudah iqomah, lari-lari, tak boleh, tak usah. Nggak boleh tak gelemi. Jadi kita jalan biasa, gak menangi, tetap dapat pahala seperti halnya kita menemukan jamaah. Karena ketika kita berangkat itu sudah ditulis jamaah. Makanya kalau ingin mendapatkan jamaah ya agak awal, jangan lari. Tak boleh, itu jenenge istijal. Man ta'ajjala fi ghairi awani uqiba bi khirmani. Orang yang tergesa-gesa belum waktunya malah terhalang. Nah, niki ya diusahakan, dipaksa. Nah niku
Istiqjal. Jadi enggak usah kesusu. Kita kaya usahlah nyambut gawe, untuk kaya enggak kaya bukan urusannya. Wong toh kita bekerja ingin cepat selesai. Kalau selesai nanti apa istirahat? Enggak ada istirahat. Ya masih ada lagi. Tenang saja. Nah, ngoten. Semuanya pun. Kesusu tapi nyentak nih. Lah niku. Dan ini kan kesusu ndang mar, kepingin ndang mari to niku. Nah, niku lho ngelane. Mulane lek ten donya, urusan donya diaturaken ikmali dunya ka anaka ta isu abada. Wis enek maneh ngoten lho urusan donya ngoten lho. Iki nek ya. Jadi sesuk ya nek ora apa-apa ngoten lho. Tapi lek urusan akhirat jangan imal di akhiratika ka anaka tamutu. Oh, malah diwalik. Keempat, sombong. Jadi, kedua niku istiqjal berarti harus taani semua tergesa-gesa setan. Kecuali 5. Yen niku berangkatno jenazah ngrabekno anak sing wis ngedel njaluk dirabekno. Ketiga bayar utang. Keempat ngidangi tamu. Kelima taubat. Nah, itu sing harus ikut juga dari setan. Kemudian ketiga, untuk mengimbangi hasud kita usahakan nasihah. Usahakan kita biar punya aura positif, selalu mengendaki orang baik. Caranya itulah kalau ada orang kita setidak-tidaknya kita doakanlah. Ono wong cacat ya Allah, muga-muga yang niku ndang waras. Ono wong nyambut gawe angel kathah utawa ya Allah panjenengan paling rezekine kathah sane mboten sora ya Allah ngene. Lho niku jenenge nasihat lho. Kapok ngoten. Ono wong rusak urusan akal kita doakan ya Allah panjenengan paringi hidayah kersane sae. Niki belajar nasihat. Orang nasihat anu kok memberi nasihat pidato sanes. Nasihat itu maknanya mengendaki orang lain lebih baik daripada kita. Sudahlah urusan baik dan itu pun ditakdirna karo pangeran, tapi perlu kula lan panjenengan gawe aura positif. Ana wong lara ya Allah muga-muga dan paringi waras yang niku ya Allah. Niki lho. Pun kepengsinten mawon dulure niki ngoten dulure swara nyambut gawe dongaken ya Allah jenengan paringi gampang urusane tiyang niku ya Allah. Niki ora terus enak ya wae ndonga nek ning wong ora. Niku pun ora. Niki mangke balik kuwi Nabi pun dawuh. Idza ta'arrajulu akhawal ghaiba qalal malaikatu wala kamisru zalik. Tapi panjenengan ora usah mikir iku. Kapan-kapan tiyang niku ndongakno nang wong liya. Sehingga ini moko malaikat ganti ndongakno wala kamisru zalik muga-muga awakmu kaya iku. Seperti yang kau doakan. Makanya positif. On keruh wong kasep gak rabi-rabi panjenengan ndongakno ya Allah muga-muga ndang oleh jodoh wong iku. Ngoten. Ana wong geger ya Allah panjenengan dadosaken tiyang niku rukun ya Allah. Ora kudu ndonga men ndongaken ngoten mawon pun didongaken. Tawur di mana saja panjenengan berada. Ketemu siapa saja doakan. Bikin nasihat. Kalau itu minimal, kalau bisa kita bantu. Ketika dalam hati kita niku pun positif, saya akan mengendaki baik kepada orang.
Niku mangke dilokno wong dicaci maki pada orang lain, tidak akan pernah kita susah, gak akan pernah kita itu pegel, mangkel, ndak. Malah justru nanti aura positif, ya Allah panjenengan paringi tobat yang niku. Kan? Kalau sudah terbiasa niku mau insyaallah niku terus aurane positif niku. Karena apa? At-taat ba'da taat sawabun taatil ulati, yang niku lek mantun taat ingin taat lagi, taat yang kedua itu pahala daripada taat yang pertama. Tapi sebaliknya ketika engkau maksiat, maka menginginkan agar maksiatnya itu terus ada. Kapan maksiat, ingin maksiat lagi, itu aura dari maksiat pertama, ingin maksiat. Pengenane pun diaturakan panjang lebar dalam bab makanan ini. Sampun toh? Bahwa dengan makanan akan mendapatkan aura, maka yang akan melakukan kemaksiatan atau ketaatan dari makanan halal dan tidak. Bahkan kemarin sudah disebutkan ketika pagi lesan itu anggota akan matur kepada lesan, lesan. Kalau kamu jujurlah kamu, kalau kamu jujur saya jujur, kalau kamu bengkong aku bengkong. Kenapa? Omongan lesan ini akan mempengaruhi pada anggota. Mulane dongakno wong apik, positif, ngono lho. Nah, itu sudah saya terangkan panjang lebar nih. Makanya ini kan sudah bahasannya dalam hati niki punan ngoten. Kan maksiatnya perut, lesan, telinga, mata kan pun to. Langge. Nah niku pun bakas-bakasan perut niku ngoten niku. Niki biar positif. Lah, pun talah betul-betul aja dengan rugi niku akan positif semuanya niku. Aduh jangan kapokmu ojo sampai. Niku gampang stroke panjenengan yang ngoten. Lho teng niku. Bu, jangan ngelokno wong. Ngantuk. Ati terus sinten mawon dongakno. Ojo dirasani. Barang ilmu rasa ini nyabet. Nah, nggih. Niki jenenge latihan, berarti konsepnya piye mak gendeng saponono, abot enteng lakonono. Untuk memudahkan, kembalikan saja bahwa orang yang melakukan kebaikan hakikati untuk kebaikan kepada dirinya sendiri. Man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Duh. Panjenengan berbuat baik kepada orang lain itu berbuat baik kepada dirinya. Tapi panjenengan menzalimi orang lain, berbuat jelek kepada orang lain, mati yo alaiha mlarate nang awake dhewe. Lha niku dawuh Allah. Niku untuk gawe giring supaya kula lan panjenengan sadar untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang terakhir dalam masalah sombong berarti kita harus tawadu. Bagaimana caranya kita tawadu? Merasalah kita tidak punya apa-apa. Nopo sakit kita enggak merasa punya apa-apa. Pikirkan bahwa kita itu orang yang tidak pernah adil kepada Allah. Tidak pernah jasa kepada Allah. Mulane setiap hari kita itu didhawuhi karo Gusti Allah, ma'an softani azkuruka watan sani. Kamu itu tidak adil kepadaku. Aku telah merhatikan kamu, mengingatkan kamu, ngurusi kamu, tapi kamu tinggalkan aku. Ini sudah ketok jeleknya kita. Panjenengan dijogo tangane, dijogo sikile, dijogo mripate, jogo cangkeme, jogo awake. Pun kaya ngeten iki dilindungi, koncone
kai corona panjenengan selamat. Iki dilindungi karo pangeran. Pangeran tasih eling kali panjenengan, ngesaki kali panjenengan. Tapi panjenengan gak tahu sowan nyangoni Gusti Allah. Lali kau tinggalkan Allah. Kau gak tahu kalau ini adalah perlindungannya. Jangankan nyangoni, sowan saja gak pernah. Disuruh sowan 5 kali yuk. Masya Allah. Loh niku. Padahal kalau sampai Allah gak inget, Allah gak perhatikan, gigit tok niku lho, gak iso turu jan. Gak dijogo gigi kula lan panjenengan ngono tok terus pengis kamu. Allah. Dijogo kaya ngoten. Kau tinggalkan Allah. Ini kudu ketok lek awake kene apa-apa ni. Panjenengan Gusti Allah lan merhatiaken panjenengan nek eling dhateng panjenengan iku sadurunge lahir wis disiapi punan. Masya Allah. Lahir gak iso apa-apa, gak doyan apa-apa. Doyannya hanya asi. Allah kasih sayang. Ingat wong iki doyane asi, mboke dikasih tremor sekali. Jajal. Perhatiannya luar biasa. Panjenengan lahir belum bisa beli pakaian dan butuh pakaian banyak mergo ngompol terus ngengek terus. Dipakar Gusti Allah disiapi dengan pakaian banyak sekali, turah-turah. Sabun banyak sekali yang datang. Padahal belum punya apa, belum bisa apa-apa kita. Niku saking ilinge Gusti Allah dateng kula lan panjenengan, tapi kau tinggalkan begitu saja. Loh. Rezeki. Lo panjenengan lahir gak dawa duit belas, Pak. Sakniki duwe duit. Ternyata dikasih duit karo pangeran. Kau lupakan Allah. Diundang sibuk ya Allah. Panjenengan kan nggih ngerti lek kula ngeten sibuk. Astagfirullahaladzim. Lha kaya ngono lho nih. Gak ngerti kamu itu. Untung panjenengan sukune niku lho, tulange niku digawe nutrisi. Gusti Allah gak eling diluk wonten mawon, akhire tropos. Ora wis tropos duit piro wae buah wis. Lha niku masyaallah. Mriki lho, biar kula lan panjenengan ngrasa asor ora sombong. Ibadah panjenengan ora ene apa-apane blas bandingaken kali niku. Ngono kok sik sombong. Ngono sing go njaluk ganjaran. Astagfirullahaladzim betul. Azkuruka tansani. Aku perhatikan kamu selalu aku tak eling awakmu tak eling tak kira-kirano terus. Tapi kau selalu tinggalkan aku. Diwenehi duit, kancane diwenehi batu kae duit, kowe ora tau gelem nyangoni aku belas. Yo sowan kadang sowan yo nyangoni yo, padahal yo duwe. Wong dikaya omplong kaya ngene. Ngapunten Gusti. Sing kula damel niki. Masya Allah, padahal sing ngekei sapa? Coba kita pikirkan ke sana. Stokono kabeh wis. Lupa jenengan iso golek niku lho.
Mlakune niku gawe tek sapa? Masya Allah niku. Iki sapa? Aku panen kelompok-kelompokku dhewe lho. Kowe kelompok-kelompokmu dhewe sing ngodot iki sapa jajal? Sing isine banyu ning jero sapa? Sing nuwekno sapa? Tanahku dhewe, kamu belum lahir tanah itu sudah ada. Kok tek-tekku dhewe lho karemu piye? Nggih, jenengan durung lahir tanah iku wis enek. Ngono ngaku-ngaku kene. Ah, sementara hidup kula lan panjenengan iku sangat sedilu. Hanya antarane adzan kali salat. Di urip kula lan panjenengan iku hanya antara azan kali salat. Lahir di azan, mati di salat. Nggih. Ya hanya sedilu niku tok mari diazani terus ngenteni disolati itu ndak wis. Lah ngira kaya teko diazani. Mari diazani ngenteni salat. Kalau wis salat ya wis. Bar. Ngono kok ya sing ngenteni salat wis ditinggal nandi-nandi lho jenenge. Ya Allah niku. Lalu fa in qulta, nah niki saniki. Fa idza kana al-amru bi hadzal manzilah min afati hadzal khisal wa luzumi takhabbud minha fala budda min ma'rifati haqiqatiha wahdaha. Kalau engkau bertanya bahwa wa idza kana al-amru bi hadzal manzilah, kalau kenyataan segala sesuatu hati bisa datang kepada Allah dengan derajat takwa ini harus selamat dari afat bahaya sing kabeh papat apa niku wau tulul amal, istijal, kesusu, hasud, sombong, papat. Nggih. Kula lan panjenengan bisa mendapatkan sertifikat muttaqin, piagam muttaqin kalau memang bisa menjaga empat ini dari bahaya empat ini dan harus melindungi dari bahayanya empat ini, karenanya harus tahu hakikatnya satu persatu empat itu. Jadi kalau kita itu harus menjaga empat itu berarti harus tahu definisi empat itu masing-masing, datangnya dari mana, penyebabnya apa, cara pengobatannya bagaimana. Karena kalau kita tidak tahu, tidak akan pernah bisa menanggulangi. Kalau sebagian berarti fabayyin lana hadzalika lina'rifa kaifa tariq ila takhafut anha. Tolong jelaskan padaku tentang empat hal tadi agar supaya saya tahu bagaimana cara melindungi, menyelamatkannya, memutus rantai. Jawab Imam Ghazali, fa'lam anna fi kulli wahidatin minha kalaman kasiran. Maaf, kata Imam Ghazali, satu persatu tadi itu membutuhkan pembicaraan yang sangat lebar. Bicara tulul amal saja itu butuh pembicaraan yang lebar. Bicara soal istiqjal, bahasan yang lebar. Nasihat hasud lebar, sombong juga hal yang lebar. Waqad asbaqnal qaula fi kitabil Ikhya
wal asrar, dan itu sudah saya jelaskan dengan full dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mulane nek kurang puas kuwi ngaji kitab Ihya Ulumuddin wis full niku. Wa nahnu nadzkuru ma la budda min dzikrihi wa la yaqau al-ghina anhu. Dalam kitab ini aku tuturkan, aku sebutkan hal yang harus terjadi, harus disebutkan dan tidak bisa lepas, tidak bisa tidak dibutuhkan, tidak bisa tidak harus ini. Hanya itu saja yang tidak keharusan nggak saya sebutkan. Wabillahi taufik wa naqul wabillahi taufik, mudah-mudahan Allah memberi pertolongan. Pertama, amal-amal, sedangkan tadi 4 ini akan dijelaskan 4 itu satu persatu dengan panjang, makanya harus siap. Pertama, amal-amal, faqala aksaru ulama'ina rahimahullah annahu iradatul hayat lil waqti al mutarakhi bil hukmi. Nah, apa yang disebut dengan amal? Amal adalah angen-angen dawane urip dulu, mengendaki hidup dalam waktu yang belum terjadi dengan mantap. Pasti saya bisa urip, pasti nanti malam bisa urip, pasti mantap ya. Niku jenenge tulul amal. Kanjeng Nabi mon ditegur, fala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ojo mantep, insyaallah lek diparingi karo Allah lho wae. Wa qisarul amal tarkul hukmi bihi, berarti sing diarani qasrul amar kita ndak mantep, ndak mantep bahwa nanti aja itu, ndak mantep. Nah, ngoten. Niki lek dicawak-cawakno ya duwa apa? Bi andu qayyidau bil istisna bi masyiatillah wa ilmi fi dzikri, dengan cara engkau qayyidi dengan istisna insya Allah. Bagaimana besok insya Allah? Jangan inni fa'ilu dzalika ghadan. Pasti saya datang, jangan. Tidak boleh. Nah, kanjeng Nabi aja nggak boleh. Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ora-orane dengan masyiah, dengan istisna atau besar bisolah. Lek pancen bagus, insyaallah tak lakoni. Ya ngerti kudu lek pancen api. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, semenjak saya masuk Islam, setiap pagi apa yang terjadi pada diriku, saya tidak pernah menginginkan keluar dari sikap dengan yang telah terjadi pada diriku, karena saya tidak ngerti mana yang maslahah. Kalau saya dikasih sakit, tidak pernah menginginkan sembuh, karena tidak tahu mana yang maslahah antara sakit dan sembuh. Kalau saya dikasih melarat, tidak pernah berangan-angan kepingin kaya, karena saya tidak tahu mana yang masalah antara melarat dan kaya. Ini Sayyidina Umar ngoten niku. Niku sahabat-sahabat ngoten niku. Ketika panjenengan masuk dalam waktu subuh dalam keadaan bangkrut, tidak usah kepingin beruntung, karena tidak tahu yang maslahah yang mana. Asa antakrau syai'an fa wa khairul lakum. Mungkin sing kita tidak suka malah justru yang baik. Seakan-akan kita merasa sangsara, nangge tempat jauh, sepeda motor bocor, wabut nuntun dawa, wah susah banget.
Tapi ternyata dengan susah juga awake payah akhirnya mampir nang orang pinjam kumpo ora enak terus akhirnya menunut istirahat di kono tibain duwe anak ayu. Jadi mantune iku lho ya. Yo ora ngerti kaya ngono lho lho. Masa gitu. Kadang-kadang ana wong kecelakaan. Nabrak wong gak sengaja. Terus sing ditabrak loro. Akhirnya dhek ngendangi nang rumah sakit. Karena tanggung jawab biayanya. Di kono sing ngrumati anake. Lah sing ngrumati anake kok ya praten. Anake yo ayu kaya ngati. Akhirnya jatuh cinta. Iso dadi asa takrausian bahwa khairul lakum. Ngoten. Dan asa antuk ibu syai'an bahwa syarul lakum ketika panjenengan mendapatkan kebaikan jangan bangga. Malah justru kadang mengantarkan kejelekan. Bukti ini mesti ditarik jadi menteri, alhamdulillah. Nikmatan dari Allah aku jadi menteri. Wah, akhirnya tidak mau mari jadi menteri malah dijeblos no penjara. Lalu kita sampai akhirat. Lho tengen iku. Alhamdulillah aku dadi bupati. Dipilih karo wong-wong. Wah kaya kenikmatan dipake durung tutup diparani KPK lho ya. Lho. Kita enggak tahu mana yang terbaik di antara kita. Makanya enggak usah kita mengandai-andai. Fa idza dzakarta hajataka hayataka bi anni aisyu ba'da nafsin salin ba'da nafasan salin aw sa'atin saniyatin aw yamin sanin bil hukmi wal qati fa anta amilun. Kalau demikian ketika panjenengan eling akan hidup setelah satu nafas ini atau setelah satu jam ini atau setelah satu hari ini dengan mantap. Nanti 2 jam lagi pasti akan saya datang. Mantap. Ini disebut dengan amilun. Orang yang dawa angen-angen ya. Kedawan. Wa dzalika mingka maksiatun dan amil niku maksiat. Masya Allah. Ilhu aku pun alal ghaib. Kenapa maksiat? Karena kamu menghukumi barang ghaib. Pasti saya akan datang. Loh, kamu kok bisa katakan pasti? Apa kamu tahu? Kalau kamu masih hidup, loh, kok menghukumi barang ghaib? Padahal menghukumi barang ghaib itu gak boleh. La ya'lamuha illa hu. Wa la ya'lamul ghaiba illa hu. Tidak ada yang tahu barang ghaib kecuali Allah. Kalau kamu mengaku mengetahui barang ghaib dengan nyata kafir nih. Lho tengeriku. Wong wala tadri nafsun ma taf'alu ghadah. Seorang siapapun tidak akan tahu apa yang dilakukan besok. Lho nggih to. Wa ta'lamu ma fil arham. Wala ta'lamu ma fil arham. Dalam rahimnya wong iku nek piro enggak tahu. Wabi ayat ardin tamut, kamu mati di mana nggak tahu. Walaupun panjenengan saya kita di wong Kebon Rejo, nggak tahu matinya di mana nggak tahu. Loh ini di antara nih. Fa in qayyata bil masyi'ah wal ilmi minallah faqul ta'ishu insyaallah taala. Au in alimallah ana Aisyah faqad kharajta min an hukmil amal. Kalau panjenengan ngoyiti dengan insyaallah aku sesuk urip. Insyaallah. Ini berarti kita sudah keluar dari belenggu tulul amal. Berarti disifati dengan qasrul amal. Wa kadzalika in aradta hayataka lil waqti sani qad'at fa anta amil. Panjenengan menghadapi saya besok harus hidup. Pokok saya besok harus datang. Ini nggih termasuk amilun. Harus. Nggih harus niku pasti niku amilun. Termasuk orang yang terlalu panjang ngangen-angennya.
terlalu panjang. Wa in qayyata iradataka bisarti sholah, saya datang kalau dikira maslahah. Kharajta an hukmil amal, berarti kau akan keluar dari hukum amal. Wa wusibta bi kisaril amal, berarti tentu kau akan disifati dengan qasrul amal. Kenapa? Min khaisu taraktal hukma bihi, karena kau meninggalkan kemantapan atau positifan. Fa alaika bitarkil hukmi bi dzikril baqa wa iradatihi, jangan sampai engkau mantap melakukan sesuatu atau mengendaki sesuatu pada waktu tertentu. Wal muradu bi dzikri dzikrul qalbi, yang dikendaki ini bukan masalah urusan lesan pasti itu enggak, hatiku pasti aku sampai besok teko. Lha niki lho. Ini urusan hati, mergo papatnya kau penggaweane ati. Sumbal murabi at-tautin ala dzalik wa tasbitil qalbi alaihi, maksudnya hati ini mantep pasti terjadi. Niki sing oleh faham zalika rasyidan insyaallah taala, maka pahamilah insyaallah aku rasyidan tadi insyaallah rasyidan, insyaallah kamu akan mendapatkan kebenaran. Duh, pun jam 09.00 sak jam setengah ben ora diterusaken yo gak mari-mari kan. Yo titik-titik gak apa-apa pun wonten sing ditanglepaken. Dan wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anit taqullah. Aku perintahkan kepada engkau semuanya. Wasainal ladzina utul kitaba, aku perintahkan kepada orang-orang yang aku kasih kitab min qablikum, dari engkau semuanya, sebelum engkau Muhammad, umat-umat sebelum engkau, wa iyyakum, dan semua umat Muhammad, aku perintahkan hanya satu, anit taqullah. Takwa hakuna, tempatin di hati. Kembali untuk takwa. Apa takwa? Takwa secara definitif yang disampaikan oleh Rasulullah adalah la yablughul abdu ayyakuna muttaqiyan hatta yada'a ma laisa bihi ba'sun hadaron mimma bihi ba'sun. Seseorang tidak akan pernah mencapai derajat atau mendapat predikat muttaqi, tidak akan mendapat piagam muttaqin sebelum menjaga, melindungi sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang tidak berbahaya, khawatir terjadi yang berbahaya. Bisa mendapatkan piagam, ijazah, sertifikat muttaqin kalau mampu meninggalkan, mampu menjaga sesuatu yang tidak membahayakan tapi khawatir terjerumus hal yang bahaya. Apa itu? Hanya 5 hal. 1, mata. 2, telinga. 3, lesan. 4, perut. 5, hati. Ini kudak. Itu pelajaran yang sudah lalu. Lalu untuk jaga hati, bisa datang kepada Allah, bisa wusul kepada Allah, bisa sambung kepada Allah dengan melalui zikir. Bisa melaksanakan ibadah kepada Allah harus bersifatan dengan sifat yang baik agar auranya baik, dan tentu menjauhi sifat yang jelek. Sifatnya hati yang jelek
Khabisah niku ada 99 seperti halnya hati yang positif, hati yang baik bersifatan dengan sifat 99. Nah, Imam Ghazali meringkas 99 itu pokoknya hanya 4. Berarti hati kita agar supaya bisa sambung kepada Allah, agar supaya bisa melaksanakan perintahnya Allah, enteng melakukan perintahnya Allah, harus bersifatan dengan sifat 4, dijauhkan dari sifat 4. Nah, ini apa 4 yang harus kita jauhi? Siji, tulul amal. Jangan mengandai-andai akan hidup masih lama. Jangan berharap bahwa engkau besok akan hidup. Tapi harus selalu muraqabah, kita bisa mati sewayah-wayah. Karena timbulnya menunda-nunda amal itu karena kita masih punya angan-angan besok akan hidup. Sesuai loh apa besok kamu akan hidup. Nah ini diantaranya. Kedua, istijal, yaitu kesusu, tergesa-gesa, ingin cepat kaya, ingin cepat mati, ingin cepat naik pangkat, ingin cepat jadi presiden, ingin cepat jadi bapak, ingin cepat, semuanya niki sing marakno terjadi maksiat kabeh. Karena kita ingin segera, durung wayahe sugih kepengin sugih, akhirnya ya niki. Ketiga, hasud. Tidak suka kalau ada orang berhasil. Tidak suka kalau ada orang lebih mulia. Tidak suka kalau tetangganya, kalau keluarganya lebih hebat. Ini penyakit. Ini penyakit wong gede. Makanya biasanya fatwa-fatwa hukum dan lain sebagainya itu di dalam waktu satu periode jarang diterima. Diterimanya fatwa itu nanti, diterimanya penjelasan hukum dan ilmiah itu nanti untuk orang-orang selanjutnya. Kalau waktu seperiode jarang diterima karena ada sifat itu ego. Biasanya semacam itu. Gak percaya, khawatir kalah saingan. Ini ku hasud. Yang paling hasud malah justru keluarga. Makanya panjenengan jajal, kalau ada orang jauh lebih kaya, panjenengan nggak akan iri. Tapi keluarganya redok sugih mulai. Ya. Lah itu yang kalau iri panjenengan ingin seperti dia nggak apa-apa, kadang-kadang nggak suka dia. Nah, ini yang bahaya niki hasud. Yang keempat, sombong, merasa dirinya punya hak, punya kemuliaan dan meremehkan orang lain. 4 niki. Sumber maksiat yang tadi sifat 99 dari ini. Loh, tukang ngrasani. Niki mergo niki. Seudan ya mergo ini. Rasane. Semuanya niki mergo niki 4 niki. Karena harus diusahakan dengan sifat sebaliknya 4. Apa? Harus qasrul amal. Qasrul amal yaitu harus punya angen-angen bisa mati kapan saja.
Ngoten lho. Jadi jangan nunda-nunda amal. Mulane idza asbahta fala tamsi, idza asbahta wa idza asbahta fala wa idza amsayta fala tusbihanna. Jadi fa idza asbahta fala tumsiyanna wa idza amsayta fala tusbihanna. Ketika kamu sore jangan berharap kamu akan hidup sampai pagi. Ketika kamu pagi jangan harap hidup sampai sore. Harus kasrul amal, nomor loro ta'ani, tenang. Sudahlah sak jalan-jalani tapi jangan ngelendem. Jangan apa itu namanya seenaknya enggak boleh seenaknya niku. Jangan males. Tapi kita berjalan sewajarnya. Jenengan kate nang masjid jauh. Di situ sudah iqomah, lari-lari, tak boleh, tak usah. Nggak boleh tak gelemi. Jadi kita jalan biasa, gak menangi, tetap dapat pahala seperti halnya kita menemukan jamaah. Karena ketika kita berangkat itu sudah ditulis jamaah. Makanya kalau ingin mendapatkan jamaah ya agak awal, jangan lari. Tak boleh. Itu jenenge istijal. Man ta'ajjala fi ghairi awani uqiba bi khirmani. Orang yang tergesa-gesa belum waktunya malah terhalang. Nah, ini ya diusahakan, dipaksa. Nah, niku istijal. Jadi enggak usah kesusu. Kita kaya usahlah nyambut gawe, untuk kaya enggak kaya bukan urusannya. Wong toh kita bekerja ingin cepat selesai. Kalau selesai nanti apa istirahat? Enggak ada istirahat. Ya masih ada lagi. Tenang saja. Nah, ngoten. Semuanya pun. Itu kesusu tapi nyentak nih. Lah niku. Dan niku kesusu ndang mar, kepengin ndang mari to niku. Nah, niku lho mulane. Mulane lek ten donya, urusan donya diaturaken ikmali dunyaka ka anaka ta'isu abada. Wis enek maneh ngoten lho urusan donya ngoten lho. Iki nek jadi sesuk ya nek ora apa-apa ngoten. Tapi lek urusan akhirat jangan. Ikmali akhiratika ka anaka tamutu. Oh, malah diwali. Keempat, sombong. Kedua niku istijal berarti harus ta'ani semua tergesa-gesa setan. Kecuali 5. Yen niku berangkatno jenazah, ngrabekno anak sing wis ngedal njaluk dirabekno. Ketiga, bayar utang. Keempat, ngidangi tamu. Kelima, taubat. Nah, itu sing harus itu bukan dari setan. Kemudian ketiga, untuk mengimbangi hasud kita usahakan nasihat. Usahakan kita biar punya aura positif, selalu mengendaki orang baik. Caranya itulah kalau ada orang kita setidak-tidaknya kita doakanlah. Ono wong cacat ya Allah, muga-muga tiyang niku ndang waras. Ono wong nyambut gawe angel kathek utawa ya Allah panjenengan paringi rezekine kathah sane mboten sora ya Allah. Ngene. Lho niku jenenge nasihat lho. berkapok ngoten. Ana wong rusak utawa nakal kita doakan ya Allah panjenengan paringi hidayah kersane sae. Niki belajar nasihat. Orang nasihat anu kok memberi nasihat pidato sanes. Nasihat itu maknanya mengendaki orang lain lebih baik daripada kita. Sudahlah,
urusan baik dan iku pun ditakdirna karo pangeran, tapi perlu kula lan panjenengan gawe aura positif. Ana wong lara ya Allah, muga-muga dan paringi waras yang niku ya Allah. Niki lho. Pun kepeng sinten mawon dulure niki ngoten dulure swara nyambut gawe dongaken ya Allah jenengan paringi gampang urusane tiyang niku ya Allah. Niki ora terus enak ya wae ndonga nek wong ora. Niku pun ora. Niki mangke bali Kanjeng Nabi pun dawuh. Idza ta'arrajulu akhawal ghaiba qalal malaikatu wala kamisru zalik. Tapi panjenengan ora usah mikir iku. Kapan-kapan tiyang niku ndongakno nang wong liya. Sehingga ini moko malaikat ganti ndongakno wala kamisru zalik muga-muga awakmu kaya iku. Seperti yang kau doakan. Makanya positif. On keruh wong kasep gak rabi-rabi panjenengan ndongakno ya Allah muga-muga ndang oleh jodoh wong iku. Ngoten. Ana wong geger ya Allah panjenengan dadosaken tiyang niku rukun ya Allah. Ora kudu ndonga ndongaaken ngoten mawon pun didongaaken. Tawur di mana saja panjenengan berada. Ketemu siapa saja doakan. Niki nasihat. Kalau itu minimal, kalau bisa kita bantu. Ketika dalam hati kita niku pun positif, saya akan menghendaki baik kepada orang. Niku mangke dilokno wong dicaci maki pada orang lain, tidak akan pernah kita susah, gak akan pernah kita itu pegel mangkel ndak. Malah justru nanti aura positif ya Allah panjenengan paringi tobat yang niku. Kalau sudah terbiasa niku mau insyaallah niku terus aurane positif niku. Karena apa? Taat pada taat sawabun taatil ulati yang niku lek mantun taat ingin taat lagi, taat yang kedua itu pahala daripada taat yang pertama. Tapi sebaliknya ketika engkau maksiat maka menginginkan agar maksiatnya itu terus ada. Kapan maksiat ingin maksiat lagi itu aura dari maksiat pertama ingin maksiat. Pengenane pun diaturakan panjang lebar dalam bab makanan ini. Sampun toh. Bahwa dengan makanan akan mendapatkan aura, maka yang akan melakukan kemaksiatan atau ketaatan dari makanan halal dan tidak. Bahkan kemarin sudah disebutkan ketika pagi lesan itu anggota akan matur kepada lesan, lesan. Kalau kamu jujurlah kamu, kalau kamu jujur saya jujur, kalau kamu bengkong aku bengkong. Kenapa? Omongan lesan ini akan mempengaruhi pada anggota. Mula nih, dongakno wong apik, positif, bener loh. Nah, itu sudah saya terangkan panjang lebar nih. Makanya ini kan sudah bahasannya dalam hati nih punan ngoten. Kan maksiatnya perut, lesan, telinga, mata kan pun langge. Dan niku pun bakas-bakasan perut niku ngoten niku. Niki biar positif. Lah, pun talah betul-betul dengan rugi niku akan positif semuanya niku. Aduh jangan kapokmu ojo sampai. Niku gampang setruk panjenengan nek ngoten. Lha teng mriku. Bu, jangan ngelokno wong. Ngantuk. Ati rusinten mawon dongakno. Ojo dirasani. Karena ilmu rasa ini nyabet. Nah, nggih. Niki jenenge latihan, berarti konsepnya piye mak genteng sapono, abot enteng lakonono. Untuk memudahkan, kembalikan saja bahwa orang yang melakukan kebaikan hakikati untuk kebaikan kepada dirinya sendiri.
man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Duh. Panjenengan berbuat baik kepada orang lain itu berbuat baik kepada dirinya. Tapi panjenengan menzalimi orang lain, berbuat jelek kepada orang lain, mati yo alaiha melarate nang awake dhewe. Lha niku dawuh Allah. Niku untuk gawe giring supaya kula lan panjenengan sadar untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang terakhir dalam masalah sombong berarti kita harus tawadu. Bagaimana caranya kita tawadu? Merasalah kita tidak punya apa-apa. Napa saged kita enggak merasa punya apa-apa? Pikirkan bahwa kita itu orang yang tidak pernah adil kepada Allah, tidak pernah jasa kepada Allah. Makanya setiap hari kita itu didhawuhi karo Gusti Allah, ma'an softani azkuruka watan sani. Kamu itu tidak adil kepadaku. Aku telah merhatikan kamu, mengingatkan kamu, ngurusi kamu, tapi kamu tinggalkan aku. Ini sudah ketok jeleknya kita. Panjenengan dijogo tangane, dijogo sikile, dijogo mripate, dijogo cangkeme, dijogo awake. Pun kaya ngeten iki dilindungi koncone kai corona panjenengan selamat. Iki dilindungi karo pangeran. Pangeran tasih eling kali panjenengan, ngesaki kali panjenengan. Tapi panjenengan gak tahu sowan nyangoni Gusti Allah. Lali kau tinggalkan Allah. Kau gak tahu kalau ini adalah perlindungannya. Jangankan nyangoni, sowan saja gak pernah. Disuruh sowan 5 kali yuk. Masya Allah. Loh niku. Padahal kalau sampai Allah gak inget, Allah gak perhatikan, gigi tok niku lho gak iso turu pisan. Gak dijogo gigi kula lan panjenengan ngono tok terus pengis kamu. Allah. Dijogo kaya ngoten. Kau tinggalkan Allah. Ini kudu ketok lek awake kene apa-apa nih. Panjenengan Gusti Allah lan merhatiaken panjenengan nek eling dhateng panjenengan iku sadurunge lahir wis disiapi punan. Masya Allah. Lahir gak iso apa-apa, gak doyan apa-apa. Doyannya hanya ASI. Allah kasih sayang. Ingat wong iki doyane ASI, mboke dikasih tremor sekali. Jajal. Perhatiannya luar biasa. Panjenengan lahir belum bisa beli pakaian dan butuh pakaian banyak, mergo ngompol terus, ngengek terus. Dipakar Gusti Allah, disiapi dengan pakaian banyak sekali, turah-turah. Sabun banyak sekali yang datang. Padahal belum punya apa, belum bisa apa-apa kita. Niku saking ilinge Gusti Allah dateng kula lan panjenengan, tapi kau tinggalkan begitu saja. Duh. Rezeki. Lho panjenengan lahir gak dawa duit belas, Pak. Sakniki duwe duit. Ternyata dikasih duit karo pangeran. Kau lupakan Allah. Diundang sibuk ya Allah. Panjenengan kan nggih ngerti lek kula ngeten sibuk. Astagfirullahaladzim. Lha kaya ngoten lho nih. Gak ngerti kamu itu. Untung panjenengan sukune niku lho, tulange niku digawe nutrisi. Gusti Allah gak eling
diluk enten mawon akhire tropos. Ora wis tropos duit piro wae buah wis. Nek itu kroso. Niku masyaallah. Mriki lho, biar kula lan panjenengan ngrasa asor ora sombong. Ibadah panjenengan ora ene apa-apane blas bandingaken kali niku. Ngono kok sik sombong. Ngono sing go nyeluk ganjaran. Astagfirullahalazim betul. Azguruka tansani. Aku perhatikan kamu selalu aku tak eling awakmu tak eling tak kira-kirano terus. Tapi kau selalu tinggalkan aku. Diwenehi duit, kancane diwenehi bagus kae duit, kowe ora tau gelem nyangoni aku belas. Yo sowan kadang sowan yo ora nyangoni yo. Padahal yo duwe. Kaya omplong kaya gini. Ngapunten Gusti. Sing kula damel niki. Masyaallah ngono lho. Padahal sing ngekeki sapa? Coba kita pikirkan ke sana. Toko kabeh wis. Lupa jenengan iso golek niku lho. Mlakune niku gawe tek sapa? Masyaallah niku. Iki sapa? Aku panen kelompok-kelompokku dhewe lho. Kowe kelompok-kelompokmu dhewe sing ngodot iki sapa jajal? Sing isine banyu ning jero sapa? Sing nuwekno sapa? Tanahku dhewe, kamu belum lahir tanahku sudah ada. Kok tek-tekku dhewe lho karemu piye? Hah? Nggih, jenengan durung lahir tanah iku wis enek. Ngene ngaku-ngaku kene. Ah. Sementara hidup kula lan panjenengan iku sangat sedilu. Hanya antarane adzan kali salat. Di urip kula lan panjenengan iku hanya antara azan kali salat. Lahir di azan, mati di salat. Nggih. Ya hanya sedilu niku tok mari di azan terus ngenteni di salat itu dak wis. Lah nggih kayak teko di azani. Mari di azani ngenteni salat. Kalau wis salat ya wis. Bar. Ngono kaya sing ngenteni salat iku sing ditinggal nandi-nandi iki lho jenenge. Ya Allah, niku. Lalu fa in qulta, nah niki saniki. Fa idza kana al-amru bi hadzal manzilah min afati hadzal khisal wa luzumi takhabbut minha fala budda min ma'rifati haqiqatiha wahdaha. Kalau engkau bertanya bahwa wa idza kana al-amru bi hadzal manzilah, kalau kenyataan segala sesuatu hati bisa datang kepada Allah dengan derajat takwa ini harus selamat dari afat bahaya sing kabeh papat apa niku wau tulul amal, istijal, kesusu, hasud, sombong, papat. Nggih. Kula lan panjenengan bisa mendapatkan sertifikat
muttaqin, piagam muttaqin. Kalau memang bisa menjaga 4 ini dari bahaya 4 ini dan harus melindungi dari bahayanya 4 ini, karenanya harus tahu hakikatnya satu persatu 4 itu. Jadi kalau kita itu harus menjaga 4 itu berarti harus tahu definisi 4 itu masing-masing. Datangnya dari mana, penyebabnya apa, cara pengobatannya bagaimana. Karena kalau kita tidak tahu, tidak akan pernah bisa menanggulangi. Kalau sebagian berarti fabayyin lana hadzalika lina'rifa kaifa tariq ila tahafut anha. Tolong jelaskan padaku tentang 4 hal tadi agar supaya saya tahu bagaimana cara melindungi, menyelamatkannya, memutus rantai. Jawab Imam Ghazali, fa'lam anna fi kulli wahidatin minha kalaman kasiran. Maaf, kata Imam Ghazali, satu persatu tadi itu membutuhkan pembicaraan yang sangat lebar. Bicara tulul amal saja itu butuh pembicaraan yang lebar. Bicara soal istiqjal, bahasan yang lebar. Nasihat hasud, lebar. Sombong juga hal yang lebar. Waqad asbaqnal qaula fi kitabil Ihya wal Asrar, dan itu sudah saya jelaskan dengan full dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mulane nek kurang puas kuwi ngaji kitab Ihya Ulumuddin wis full niku. Wa nahnu nadzkuru ma la budda min dzikrihi wa la yaqau al-ghina anhu. Dalam kitab ini aku tuturkan, aku sebutkan hal yang harus terjadi, harus disebutkan dan tidak bisa lepas, tidak bisa tidak dibutuhkan, tidak bisa tidak harus ini. Hanya itu saja yang tidak keharusan, enggak saya sebutkan. Wabillahi taufik wa naqul wabillahi taufik, mudah-mudahan Allah memberi pertolongan. Pertama, amal-amal. Sedangkan tadi 4 ini akan dijelaskan, 4 itu satu persatu dengan panjang, makanya harus siap. Pertama, amal-amal. Faqala aksaru ulama'ina rahimahullah annahu iradatul hayat lil waqti al mutarakhi bil hukmi. Apa yang disebut dengan amal? Amal adalah angen-angen dawane urip itu, mengendaki hidup dalam waktu yang belum terjadi dengan mantap. Pasti saya sesuk urip. Pasti nanti malam bisa urip. Pasti. Mantap kan? Niku jenenge tulul amal. Kanjeng Nabi mon ditegur, fala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ojo mantep, insyaallah lek diparingi karo si Allah wae. Wa qisarul amal tarkul hukmi bihi, berarti sing diarani qasrul amar kita ndak mantep, ndak mantep bahwa nanti aja itu, tidak mantap. Nah, ada. Niki lek dicawak-cawakno ya dua po. Bi andu qayyidahu bil istisna bi masyiatillah wa ilmi fi dzikri, dengan cara engkau qayyiti dengan istisna insya Allah. Bagaimana besok insya Allah? Jangan inni fa'ilu dzalika ghadan. Pasti saya datang, jangan. Tidak boleh. Nah, Kanjeng Nabi aja enggak boleh. Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika
huda illa ayyasha Allah. Ora-orane dengan masyiah, dengan istisna au bisa bisalah. Lek pancen bagus, insyaallah tak lakoni. Ya ngene kudu lek pancen apik. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, semenjak saya masuk Islam, setiap pagi apa yang terjadi pada diriku, saya tidak pernah menginginkan keluar dari sikap dengan yang telah terjadi pada diriku. Karena saya tidak ngerti mana yang maslahah. Kalau saya dikasih sakit, tidak pernah menginginkan sembuh. Karena tidak tahu mana yang masalah antara sakit dan sembuh. Kalau saya dikasih melarat, tak pernah berangan-angan kepingin kaya. Karena saya tidak tahu mana yang masalah antara melarat dan kaya. Ini saya tidak umat ngoten niku. Niku sahabat-sahabat ngoten niku. Ketika panjenengan masuk dalam waktu subuh dalam keadaan bangkrut, tidak usah kepingin beruntung karena tidak tahu yang maslahah yang mana. Asa antakrau syai'an bahwa khairul lakum. Mungkin sing kita tidak suka malah justru yang baik. Seakan-akan kita merasa sangsara nangge tempat jauh, sepeda motor bocor, wabut nuntun dawa, wah susah banget. Tapi ternyata dengan susah juga wae payah, akhirnya mampir nang orang pinjam kumpo, ora enak terus akhirnya menunut istirahat di kono tibain dari anak ngayu. Ini jadi mantune lho ngono ya. Nah, yo ora ngerti kayak gitu lho nih. Masa gitu. Kadang-kadang ana wong kecelakaan. Nabrak wong gak sengaja. Terus sing ditabrak loro. Akhirnya dia ngendangi nang rumah sakit. Karena tanggung jawab biayanya. Di kono sing ngrumati anake. Lah sing ngrumati anake kok ya praten. Anake yo ayu kaya ngati. Akhirnya jatuh cinta. Dia iso dadi asa tak rausian bahwa khairul lakum, ngoten. Dan asa antuhibu syai'an bahwa syarrul lakum, ketika panjenengan mendapatkan kebaikan jangan bangga, malah justru kadang mengantarkan kejelekan. Bukti ini wis ditarik jadi menteri, alhamdulillah, nikmatan dari Allah aku jadi menteri. Wah, akhir dakwah mari jadi menteri malah dijeblosno penjara. Lah kita sampai aktifan. Lho dengan iku. Alhamdulillah aku dadi bupati. Dipilih karo wong-wong. Wah kaya kenikmatan dipake durung tutup diparani KPK lho ya. Lho. Kita enggak tahu mana yang terbaik di antara kita. Makanya enggak usah kita mengandai-andai. Faizat in zakarta hajataka hayataka bi anni aisyu ba'da nafsin sadin ba'da nafasan sadin au sa'atin saniyatin au yamin sadin bil hukmi wal qati fa anta amilun. Kalau demikian ketika panjenengan eling akan hidup setelah satu nafas ini atau setelah satu jam ini atau setelah satu hari ini dengan mantap, nanti 2 jam lagi pasti akan saya tentang mantap. Ini disebut dengan amilun, orang yang dawa angen-angen ya, kedawan. Wa dzalika min kamaksiatun, dan amil niku maksiat. Masya Allah. Huwa hukmun alal ghaib. Kenapa maksiat? Karena kamu menghukumi barang ghaib. Pasti saya akan datang. Loh, kamu kok bisa katakan pasti? Apa kamu tahu? Kalau kamu masih hidup, loh, kok menghukumi barang ghaib? Padahal menghukumi barang ghaib itu gak boleh. La ya'lamuha illa hu.
wala ya'lamul ghaiba illa hu, tidak ada yang tahu barang gaib kecuali Allah. Kalau kamu mengaku mengetahui barang gaib, dengan nyata kafir nih. Lho tengeriku. Wong wala tadirasun madza taf'alu ghadah. Seorang siapapun tidak akan tahu apa yang dilakukan besok. Dong kita. Wa ta'lamu ma fil arham. Wa la ta'lamu ma fil arham. Dalam rahimnya wong iku nek piro enggak tahu. Wa bi ayyi ardin tamut, kamu mati di mana enggak tahu. Walaupun panjenengan saya kita di wong Kebon Rejo, enggak tahu matinya di mana, enggak tahu. Loh ini di antara ini. Fa in qayyata bil masyiah wal ilmi minallah faqul ta'ishu insyaallah taala. Au in alimallah ana Aisyah faqad kharajta min an hukmil amal. Kalau panjenengan ngoyiti dengan insyaallah, insyaallah aku sesuk urip. Insyaallah. Ini berarti kita sudah keluar dari belenggu tulul amal. Berarti disifati dengan qasrul amal. Wa kadzalika in aradta hayataka lil waqti sani qad'at fa anta amil. Panjenengan menghadapi saya besok harus hidup. Pokok saya besok harus datang. Ini nggih termasuk amilun. Harus. Nggih harus niku pasti niku amilun. Termasuk orang yang terlalu panjang ngangen-angennya. Terlalu panjang. Wa in qayyata iradataka bisyarti shalah, saya datang kalau dikira maslahah. Kharajta an hukmil amal, berarti kau akan keluar dari hukum amal. Wa busibta bi kisaril amal, berarti tentu kau akan disifati dengan qasrul amal. Kenapa? Min khaisu taraktal hukma bihi, karena kau tidak meninggalkan kemantepan atau positifan. Fa alaika bitarkil hukmi bi dzikril baqa wa iradatihi, jangan sampai engkau mantep melakukan sesuatu atau mengendaki sesuatu pada waktu tertentu. Wal muradu bi dzikri dzikrul qalbi, yang dikendaki ini bukan masalah urusan lesan, pasti itu ndak, hatiku pasti aku sampai besok teko. Ini gitu. Ini urusan hati mergo papatnya kau penggaweane ati. Sembal murad bi at-tautin ala dzalik wa tasbitil qalbi alaihi, maksudnya hati ini mantep pasti terjadi. Niki sehingga oleh faham zalika rasyidan insyaallah taala, maka pahamilah insyaallah aku rasyidan tadi Insyaallah bisa mengerti. Adi insyaallah rasyidan, insyaallah kamu akan mendapatkan kebenaran. Duh pun jam 09.00 jam setengah ben ora diterusaken yo gak mari-mari. Yo titik-titik gak apa-apa pun. Wonten sing kita ngletaken.